Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di sini ada salah satu soal. Kita praktekkan aja gimana cara menggunakan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di sini 3A tambah 2B tambah C sama dengan 10 kita misalkan sebagai persamaan pertama. Ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Nah, caranya gimana? Caranya untuk materi ini kita eliminasikan atau substitusi. Tapi yang lebih gampang untuk persamaan linear itu kita gunakan eliminasi terlebih dahulu. Nah, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bebas mau persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3. Kalau saya berurutan. Kalau saya biasanya 1 dan 2, kemudian 2 dan 3. Biar ketemu persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Kemudian bisa kita temukan hasil eliminasinya berupa dua variabel. Kemudian setelah itu kita substitusikan ke dalam nilai yang kita ingin cari. Apakah itu X, Y, atau Z. Kalau di sini A, B, C ya. Nah, ini kita praktekkan gimana cara mencari eliminasi dari sistem persamaan linear tiga variabel ini. Oke. Di sini persamaan 1 dan persamaan 2 saya eliminasikan. Persamaan 2. Oke, saya eliminasikan 3A tambah 2B ditambah C sama dengan 10. Kemudian 2A ditambah B ditambah 3C sama dengan 13. Oke. Di sini saya ingin menghilangkan. Nah, kalau eliminasi itu sama artinya kita menghilangkan ya. Udah pernah dengar kan kata eliminasi kalau ada kontes-kontes itu kan ada yang tersingkir. Nah, ini sama tekniknya adalah menyingkirkan salah satu aljabarnya atau huruf yang ingin kita cari. Nah, di sini ada A, B, dan C. Kalau di soal ini saya pilih, kita boleh milih terserah. Kalau saya pilih A, saya pilih A. Ya suka-suka hati teman-teman. Tapi untuk persamaan berikutnya juga harus A. Jadi gitu. Jadi biar ketemu dua variabel yang sama nilainya. Oke. Di sini target kita adalah A. A secara koefisien masih belum sama. Secara koefisien di sini 3, di sini 2 masih belum sama, sehingga kita harus mencari kelipatan yang sama terhadap 3 dan terhadap 2. Nah, di sini dia akan sama jika membentuk angka 6. 6 kelipatan 2, 6 juga kelipatan 3. Nah, jadi kita rubah dalam bentuk angka 6 dengan cara 3 harus dikali dengan 2. Dan 2 harus dikali dengan 3. Nah, 2-nya ini harus semuanya yang kena, nggak hanya 3 aja. Oke. Jadi nanti 2B juga kena 2, C juga kena 2, 10 juga kena 2. Begitupun yang persamaan yang kedua ini. 2-nya juga kena 3, B-nya kena 3, 3C-nya kena 3, 13-nya juga kena 3. Oke, kita coba. Hasilnya menjadi 6A ditambah 4B ditambah 2C sama dengan 20. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi karena kakak juga manusia, juga mungkin ada salah. Oke, ini masalah ketelitian aja lagi nih. Ini 3B ya, B kali 3 ditambah 9C sama dengan 39. Oke, tadi kan kita yang mau eliminasi adalah A. Kita terhadap A tadi kan, 2 dan 3 ini. Oke, untuk menentukan tandanya, kalau dia sama, oke, 6A dan 6A di atas dan 6A di bawah. Jika sama, positif-positif, maka sama itu dikurang beda ditambah. Oke.
Lihat, 6A di atas dan 6A di bawah sama-sama positif ya. Berarti sama kita gunakan pengurangan. Berarti sistem yang dipakai adalah pengurangan untuk menghilangkan 6A ini. 6A dikurang 6A habis ya, atau 0. 4B dikurang 3B berapa? Oke, kalau teman-teman ragu nggak kelihatan di sini 4B dikurang 3B itu seperti apa, ya udah buat aja dalam kertas coret-coretnya. 4B kurang 3B berapa? Oh, kelihatan nih 4B kurang 3B. B. Oke, B. 2C dikurang 9C. 2C dikurang 9C. Oke, ternyata minus 7C. Oke, langsung tulis minus 7C sama dengan 20 kurang 39. Oke, 20 kurang 39 minus 19. Oke, nah ini adalah bentuk persamaan keempat. Nih, 1, 2, 3 udah. Ini bentuk persamaan keempat, yang dimana hanya terdiri dari B dan C. A-nya kita eliminasikan. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Karena 1 dan 2 sudah, persamaan 2 kita eliminasi. Oke. Karena tadi yang kita eliminasi adalah A, maka yang selanjutnya kita eliminasi juga harus A untuk persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, kalau untuk A-nya sama dengan 1, ini gampang sekali. Ini kita hanya mengikuti yang di atasnya. Yang di atasnya adalah 2. Jadi A ini haruslah dikali 2. Oke, ini kali 2, ini kali 1, atau tidak dirubah. Tetap sama ya kalau kali 1. Kemudian yang untuk perkalian 2-nya ini 2A ditambah 6B ditambah 4C sama dengan 26. Nah, kita lihat langkah berikutnya adalah melihat 2A dan 2A yang di atas sama 2A yang di bawah. Mereka berdua ini sama-sama positif. Ingat, kalau sama tandanya kita kurang. Oke, kita gunakan operasi pengurangan. Nah, untuk menghilangkan 2A-nya. Oke, 2A-nya udah hilang. Kemudian B dikurang 6B. B dikurang 6B adalah min 5B. Kemudian 3C dikurang 4C yaitu min C atau min 1 ya. 13 dikurang 26 sama dengan min 13. Nah, ini kalau misalnya teman-teman itu merasa bentuknya ini jelek, tinggal teman-teman ubah bentuknya menjadi min 5B ditambah C sama dengan min 13, ya kan? Ini sama artinya dengan yang di atas. Min 5B, min kali 5B, min 5B, min kali plus C, min C. Sama ya. Ini supaya lebih bagus saja bentuknya, sehingga kita bisa membuat jadinya seperti ini. Nah, sama-sama dikali minus. Ini untuk triki-triki aja. Nah, ini kita dapat persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 yang barusan kita dapat, kita kita eliminasi lagi. Nah, kita eliminasikan lagi nih persamaan 4 dan persamaan 5-nya. Nah, persamaan 4 tadi kita dapat B dikurang 7C sama dengan min 19. Kalau ada yang salah mohon kasih tahu ya, kalau ada yang kurang tepat dalam pengalinya atau penjumlahannya, karena saya juga manusia ya, mungkin juga ada kesalahannya ini. Jadi harap diperhatikan dengan seksama, jadi teman-teman bisa mengetahui mana yang salah ataupun kurang tepat dari angka-angkanya. Nah, di sini persamaan 5-nya tadi kita dapat 5B tambah C sama dengan 13. Oke. Nah, di sini kita mau lihat yang mana nih, B atau C? Sama-sama 1 nih, enak semua nih angkanya. Kalau saya sih mendingan kali 5 aja ya, karena kali 5 tuh sederhana menurut saya sih. Jadi ini bisa kita kalikan 5, sedangkan yang ini enggak kita rubah atau kita kali 1. Oke. Kita rubah dulu. Ini 5B dikurang 35C sama dengan nih
min 95. Nah, untuk 5B yang di bawahnya enggak berubah sama sekali ya, sama dengan 13. Nah, operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan, karena 5B di atas sama dengan 5B di bawah itu positif kedua-duanya. Oke, kita kurang. Jadi ini bisa kita coret. Min 35C ditambah C. Oke, min 35C, dikurang C. Saya tadi salah nyebut. Min 35C dikurang C, dia punya hutang 35, ngutang lagi 1, jadinya min 36C. Oke, ini nih, min 36C sama dengan min 95 min 13. Hutang 95, hutang lagi 13. Berapa? Ya, min 108. Jadi C-nya berapa? C-nya min 108 per min 36. Atau ini bisa langsung 3. Oke, C-nya sama dengan 3. Oke, setelah mendapatkan C sama dengan 3, jangan langsung disambung ke persamaan 1, 2, dan 3. Sambungkan dengan persamaan 4 atau 5. Untuk mengetahui salah satu, nih bisa kita cari nih. 5B ditambah C sama dengan 13. Ini dari persamaan 5 ya. Nah, dari persamaan 5, 5B-nya mau yang kita cari. Ini 3 sama dengan 13. 5B sama dengan 10 ya. Oke, masih ingat kan konsep pindah ruasnya? B sama dengan 2, karena 10 per 5 ya. Jadi B sama dengan 2. Nah, setelah C dan B diketahui, A yang pertama kali kita eliminasi itu bisa kita cari dengan memasukkan persamaan ketiga mungkin. Nah, A tambah 3B ditambah 2C sama dengan 13. A yang mau kita cari 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 3. Oke. A-nya di sini ditambah, ini langsung aja ya. A sama dengan 1. Jadi secara kita rapikan aja ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Oke, kalau kita mau ngecek benar atau enggak, coba aja kita masukin angkanya ke dalam persamaan 1, 2, dan 3. Oke, misalnya persamaan 3. Kalau A-nya 1, B-nya 2, ini berarti 6, ditambah C-nya 3, berarti ini 6. Hasilnya sama dengan 13. Sesuai. Oke.